belum tahu Himaksyar itu apa sih gitu. Gimana rasanya jadi ketum, kayak nano banget ya. Cara ketum membagi waktu gitu antara organisasi, tugas dan perkuliahan itu gimana gitu. Banyak banget yang bilang musuh terbesar kita tuh ya diri kita sendiri. Apa sih gitu tipsnya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik lah intinya gitu. Ya maka dari itu Ayo daftar jadi ketum. mungkin dari bestie-bestinya nih barangkali ada yang mau daftar juga di Himaksyar. Nah gimana sih tahapan gabungnya gitu kan. Nah ini nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast Himaksyar. Nah kali ini dimoderatori oleh aku sendiri, yaitu sebelumnya kenalkan, aku Fitria Ramadan, bisa dipanggil Fitrom biar akrab gitu kan ya. Nah kali ini akan ngebahas mengenai sebuah organisasi dan juga pemimpin. Nah karena kan di sini pemimpinnya itu kebetulan perempuan gitu kan ya, jadi kita bisa melihat bagaimana sih seorang perempuan menjadi pemimpin gitu kan ya. Dan organisasi apa nih, kita kan dari Himaksyar gitu kan, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah. Nah langsung saja nih, saya akan ngobrol santuy dengan Ketua Umum dari Himpunan Jurusan Akuntansi Syariah, yaitu ada Tum Dina Deviarti. Halo Tum, apa kabar? alhamdulillah baik. Nih Fitrom nih, apa kabar juga nih? Baik dong. Syukur deh. Oke ya. Tak kenal maka tak Sayang. sayang. Tak sayang gitu. Oh, Biar tak saya sayang. nyayangin. Oh. Aduh. Oke, Berat Tum. ya. Boleh dong kenalan dulu nih Tum, barangkali ya ada gitu satu dua yang nyantol gitu ya Tum. Iya boleh. Oke teman-teman semua, manggilnya apa nih? Teman-teman apa nih? Oh iya, mungkin bisa panggil Besti gitu ya. Iya. Karena kan di podcast ini kita itu ada panggilan khusus gitu buat yang nonton, buat kalian semua, untuk yang nonton podcast dari Himaksyar ini, yaitu ada Besti Himaksyar. Besti Action. Oke, siap. Begini ya. Gak apa-apa. Oke, halo Besti Action. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Deviarti, asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Kalau dijelasin lebih lanjut kayak jauh banget nih ngomongin soal Kuningan. Barangkali ada yang mau ngapel gitu tuh yang ngelihatnya. Daerah Ciganjur Mekar, udah gitu aja. Oke. Gitu aja paling. Oke, jadi Oke nih, jadi kita kan mau ngobrol terkait dengan organisasi. Dan kebetulan kan Ketum ini kan Ketua Umum Himpunan Jurusan Akuntansi Syariah ya, periode 2022-2023. Nah, betul. gimana nih Tum rasanya jadi seorang ketum gitu? Pertama kali apa yang dirasain gitu, kayak misalkan pastinya seneng banget atau kaget atau apa gitu. Oke, ini kayak sharing aja ya. Iya. Kita sharing aja di podcast kali ini. Kalau pertanyaannya gimana rasanya jadi ketum, kayak nano banget ya. Kayak ada bahagianya, ada sedihnya, ada capeknya, ada ya pokoknya nano deh. Kayak bener-bener semua perasaan tuh ada. Apalagi kalau misalnya ngobrolin pas pertama kali diumumkan jadi ketua umum itu kayak aduh heran, kok gue yang dapet gitu kan. Kayak aneh aja gitu, kok bisa. Tapi kayak oke, gue sekarang jadi ketum dan gue harus bisa nerima ini. Iya, nerima, jalani gitu, syukuri apalagi ya tuh bisa jadi ketum gitu kan. Seorang perempuan gitu. Oh iya tuh kan Ketum Himaksyar nih. Nah barangkali ada yang belum tahu Himaksyar itu apa sih gitu. Iya. Oke, teman-teman nih, Besti Action nih harusnya tahu semua ya. Himaksyar tuh apa? Himaksyar tuh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah. Nah, di setiap jurusan itu pasti ada yang namanya Himpunan Mahasiswa. Dimana kalau misalnya dulu pas sekolah sih namanya OSIS ya, familiar sama OSIS. Nah, kalau di kampus itu kita namanya Hima, teman-teman. Gak beda jauh kok sama OSIS gitu, cara organisasinya dan lain sebagainya. Cuman kalau Hima itu kita lebih ke kita sendiri gitu, maksudnya ada dosen, ada pembina, tapi ya udah gitu. Kebanyakan yang kerja kita dan banyak banget knowledge sama experience yang kita dapat kalau misalnya kita ikut Hima. Iya, jadi pasti banyak relasi gitu kan ya. Iya. Tum. Iya. Nah, mungkin aku mau bahas tentang perjalanan Tum dulu nih di Himaksyar gitu kan. Perjalanan dari rumah ke sini lah. Dari Himaksyar di sini. Gimana? Nah, gitu kan ya. Pasti kan Ketum tuh belum, ya pasti ada gitu ya, apa sih gitu Himaksyar.
gimana sih gitu kan. Terus nah awal cerita Ketum gabung di Himaksyar itu gimana? Oke. Oke, sebelumnya aku ini angkatannya COVID. Aku angkatan 2020. Pas waktu aku masuk kuliah itu emang lagi zamannya COVID banget. Zamannya lockdown, bener-bener lockdown total kan. Di rumah gitu. Iya, kuliah online dan waktu itu aku daftar Himaksyar. Aku nggak tahu sebenarnya Himaksyar itu apa, kayak gimana dan lain sebagainya. Aku nggak ngulik, cuman kayak aku gabut, aku harus ikut organisasi. Oh iya. Karena emang kalau mungkin teman-teman yang merasakan kuliahnya online itu karena ngerasa aduh kuliah gue kok gini-gini aja, cuma liatin nonton HP gitu kan di rumah, di kasur malah kayak kadang ada seharian nggak keluar kasur sama sekali gitu kan, nggak keluar kamar. Dan itu tuh ya udah kita belajar di kamar, makan di kamar, apa di kamar, kayak aduh gue dapet teman dari mana nih, kayak gue online gitu kan. Akhirnya dari zona itu aku coba mulai kayak oke, gue harus keluar dan ikut organisasi apa aja dah. Pas waktu itu aku emang nggak cek dulu gitu hima itu apa dan lain sebagainya. Aku cuma masuk join, oh oke, kayak gini ternyata. Jadi modal karena gabut gitu ya, gabut Iya. ya, terus ya akhirnya keluar dari zona gabut itu gitu ya, mencoba mencari-cari hal baru gitu. Iya, nah kalau sekarang kan udah offline itu ya, jadi pasti dari semua orang juga yang tadinya yang rasa gabut gitu kan, karena sekarang udah offline, udah kuliahnya offline juga, banyak tugas gitu. Nah, gimana cara Ketum membagi waktu gitu antara organisasi, tugas, dan perkuliahan itu gimana gitu tuh? Oke. Kalau kita bicara soal manajemen waktu ya, manajemen waktu antara perkuliahan dan juga organisasi. Karena emang susah juga sih, bisa dibilang susah gampang ya, karena emang kadang sering banget bentrok, dimana apalagi kita tahu di IAIN ini waktunya bener-bener kayak dempet-dempetan banget buat kuliah gitu kan. Aduh kayak nggak ada waktu lagi. Tapi manajenya yang pasti kita harus tahu jadwal dulu. Kalau aku sih sebenarnya 1 minggu itu biasanya aku bikin list, aku 1 minggu ini harus ngapain. Jadi setiap pekan di hari Minggu itu aku bikin list Untuk 1 minggu untuk ke 1 minggu ke gitu. depan. Iya. Jadi jangkanya jangka panjang. Untuk 1 minggu ke depan aku bikin list. Oke, Senin gue harus ngapain, Selasa harus ngapain. Itu tuh di list antara mata kuliah dan juga organisasi ya. Kita ada kegiatan apapun. Sebelum itu kayak kita cross check dulu nih. Aduh, apa nih yang bentrok gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya kita di Hima itu kan kita bisa atur jadwal juga kan. Di Hima bisa atur jadwal, kalau di kelas juga kita bisa atur jadwal. Jadi pintar-pintar kita ngatur jadwal. Kalau di kelas itu kalau emang bener-bener bentrok nih, udah nggak ada solusi, aduh gimana ini. Kayak yang penting satu, aku nggak akan pernah meninggalkan kelas hanya untuk kayak organisasi penting, kelas juga penting, nggak kalah penting. Benar. Itu sama-sama penting, jadi kita yang harus bisa bagi waktunya 50-50-nya. Kalau bicara prioritas, semuanya juga prioritas aku. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah sama-sama bentrok nih, oke, jalan keluarnya kita ambil kelas lain. Kalau di organisasi benar-benar gak bisa kita undur atau majuin, ya kita ambil kelas lain. Tapi kita tetap masuk dengan materi yang sama, dengan dosen yang sama, dan dengan insight yang sama. Jadi kelas dapat, terus organisasi juga kita tetap ada. Iya, Gitu. keren. Nah untuk Besti nih, jadi kita bisa tiru nih ya dari Ketum kita ini nih, kita bisa ngelis gitu, beli apa ya namanya, bikin list untuk 1 minggu ke depan gitu nih. Jadi kita itu 1 minggu ke depan tuh mau ngapain aja gitu, apa yang bentrok sana sini, jadi kita itu bisa atur jadwal gitu. Keren banget sih emang. Nah oke, selanjutnya nih Tum ya, kendala selain di waktu itu, kendala untuk seorang Ketum itu gimana sih? Jadi apa aja sih kendala serta gimana caranya gitu? Oke. Kalau kendala terbesar ya, kendala itu aku ada di diri sendiri. Karena emang banyak banget yang bilang musuh terbesar kita tuh ya diri kita sendiri. Iya benar. Merasa ya? Terus ngerasain kan kayak musuh terbesar kita tuh diri kita sendiri. Dan musuh terbesar aku dari diri aku sendiri itu ya ketakutan aku. Setiap orang pasti punya ketakutan, dan emang yang bikin kendala ketika kita memimpin itu ya ketakutan kita sendiri. Kayak kita belum apa-apa udah takut. Tapi kayak banyak banget ketakutan di awal-awal ya, pas awal-awal mimpin itu kayak takut
takut, aduh aku cewek gitu kan, aku cewek, aduh takut gak bisa benar-benar mimpi nih, aku cewek, aku takut gak, kalau di istilah Sunda itu ada panjang lengkah, pendek lengkah, pondok lengkah. Kalau cowok itu identik dengan panjang lengkah, jadi artinya kemana-mana tuh cepet, kemana-mana tuh gampang satset gitu kan, panjang lengkah, panjang langkahnya gitu. Kalau cewek itu nggak identik sama hal itu, cuman ada satu hal yang kayak oke, posisi aku bukan hanya sebagai perempuan tapi aku juga sebagai pemimpin, dan rasa takut itu harus dihapuskan gitu. Kita harus memusuhi rasa takut itu, dan kita harus berani, kita harus benar-benar ngelawannya. Dan emang hal yang terberat itu yang melawan diri sendiri. Kita bisa ngelawan orang lain tapi susah banget untuk ngelawan diri sendiri. Kayak takut hari ini aku takut mau misal nih takut mau jadi moderator, tapi kan kita juga harus bisa gitu kan. Harus bisa melawan rasa takut itu. Tapi satu hal yang emang aku dapatkan ketika kita melawan rasa takut, ada candu. Dalam artian ketika kita berhasil melawan rasa takut, kita berhasil nih memenangkan itu tuh candu kita untuk jadi pemenang dari rasa takut. Oh, jadi nanti dari rasa takut itu kita harus nyoba gitu kan, harus terobos, nanti bakal candu. Dari itu bakal jadi candu gitu. Kayak misal sekarang Fitrom jadi moderator, tadinya takut tapi udah nyobain, wah ternyata asik nih. Candu. Jadi ketagihan gitu kan. Itu hal yang emang lagi. Iya. Kayak gitu sih. Oke, itu sih ya. Jadi kalau kita ngerasa takut gitu harus diterobos aja gitu ya, Cok. Iya. Jangan pernah mundur ya. Iya. Karena nggak boleh kalau mundur ya. Maju terus gitu kan. Oke, nah selanjutnya apa nih gitu? Pasti kan Ketum juga kan pernah maba gitu kan ya. Sebelum nggak jadi mungkin. Iya, nggak mungkin tiba-tiba jadi Ketum masuk gitu kan ya. Nah, perbedaan dari awal maba sampai udah dari maba Ketum jadi maba gitu kan. Gimana ya? Apa sih gitu? Pasti ngerasain perbedaan. Iya. Waktu dulu maba gini banget ya, setelah jadi Ketum atau gini-gini gitu. Gimana itu? Iya. Perbedaannya apa gitu? Kalau bicara soal perbedaan pas maba sama sekarang ya, itu pasti beda banget. Soalnya yang namanya manusia itu pasti berkembang ya. Apalagi aku maba itu di tahun 2020, sekarang udah 2022. 2 tahun lah ya, 2 tahun perjalanan perkuliahan aku gitu kan. Aku kuliah pas maba yang emang online, anak no lab gitu kan, online. Bener-bener kayak mungkin teman-teman Bestie Action nih yang emang sama-sama online itu pasti merasakan kayak nggak punya teman. Kita ada teman, ada online, cuman aku nggak tahu nih mukanya aslinya kayak gimana, kalau ngobrol kayak gimana. Kan kita bisa aja nulis WKWK padahal nggak ketawa ya, kalau online kayak gitu. Maksudnya kayak bener-bener fake banget. Tapi akhirnya aku bisa untuk keluar dari zona-zona itu. Dulu yang emang benar-benar kayak speak up aja takut gitu, untuk tampil di depan umum takut, untuk bicara ini itu takut, dan nggak bisa apa-apa. Kayak untuk berpikir pun kita nggak tahu gitu harus berpikir seperti apa. Tapi sekarang bukan semenjak ya, tapi proses selama 2 tahun ini, aku di HMJ 2 tahun periode yang awal sama yang sekarang periode aku yang kedua, 2 tahun maksudnya, 2 tahun HMJ itu kayak banyak banget perubahan relasi pun dari teman-teman gitu kan, antar jurusan, antar fakultas itu pasti ada. Dan memang bukan hanya sebatas relasi atau sebatas teman ya, kita juga bisa sharing dan lain sebagainya. Itu jadi yang aku dapatkan itu ketika jadi ketum, bukan hanya soal kita belajar di HMJ, tapi setiap kita bertemu dengan orang, kita cari positifnya. Misal orang ini punya kelebihan apa, wah aku harus bisa nih kayak gitu. Orang ini punya kelebihan apa, wah aku harus bisa nih kayak gitu. Kayak benar-benar banyak perubahan sih, mulai dari speak up, aku juga udah mulai oke gitu kan. Dulu pas waktu zaman maba pasti gini malu ya, takut. Aduh, sebelum ngomong tangan dingin banget. Itu udah mau panggung gitu ya. Sebelum ngomong tangan dingin banget. Terus relasi, terus sekarang mungkin privilege ya yang kebangun, mungkin karena emang juga sama adik-adik tingkat. Oke, kenal sama kakak tingkat juga kenal, sama dosen juga alhamdulillah kenal. Itu kan privilege yang dibangun sama kita sendiri kayak gitu. Jadi pasti dari maba sampai menjadi ketum itu pasti banyak banget proses yang dilalui, dia nggak luar biasa. Ya maka dari itu kayak daftar jadi ketum. Daftar jadi ketum atau daftar jadi calon. Aduh
barangkali ya barangkali besti ada yang selama ini memendam gitu kan ya. Oke, jadi intinya ya kita itu harus terus berproses ya gitu ya tuh. Nah selanjutnya nih tuh, Ketum ini kan perempuan gitu kan ya, perempuan jadi seorang pemimpin gitu. Apa sih yang menginspirasi Ketum untuk menjadi pemimpin, atau role model Ketum untuk menjadi seorang pemimpin itu siapa gitu, atau apa gitu yang bisa memotivasi Ketum untuk sampai di titik ini gitu? Siap, role model ya. Sebenarnya kalau bicara role model banyak sih. Karena aku mau bicara role model aku Nami takut terlalu Islami. Ya tapi benar, ada beberapa hal yang memang aku pelajari gitu dari kepemimpinan Rasulullah, kayak jadi pemimpin tuh nggak harus kasar loh. Dan tugas kita itu menyampaikan bukan memaksa. Iya benar. Jadi ya udah, ada beberapa hal yang emang aku coba untuk aku terapin, aku ikutin apa yang disampaikan sama Nabi, kayak oke, kita harus bisa lemah lembut. Dengan lemah lembut, tapi lemah lembut bukan berarti lemah juga, enggak. Tapi dengan lemah lembut kita juga punya pengaruh. Kan kalau kita bicara soal kepemimpinan, itu bicara soal mempengaruhi. Kita bisa nggak mempengaruhi anggota kita supaya bisa nurut sama kita? Bisa nggak kita ngordinir anggota kita supaya anggota kita nih ya berjalan sesuai dengan yang seharusnya? Itu kan bicara soal mempengaruhi. Seorang pemimpin kalau misalnya tidak bisa mempengaruhi, ya organisasi nggak akan jalan, nggak akan ada yang nurut sama dia, nggak akan ada yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan kan di awal, yang sudah direncanakan. Nah, ada sih emang beberapa dari Rasulullah, dan emang aku coba itu, cuman ya mungkin belum sempurna banget, bahkan aku cewek kan. Tapi kalau misalnya kita bicara di yang era-era sekarang, era modern, kalau yang ketinggi-tinggi banget enggak ya, paling aku emang role model aku enak banget sama Ibu Sri Mulyani. Kita kan akuntansi nih. Iya benar. Kita kan akuntansi nih, bicara akuntansi bicara menteri kita dong, Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani, seorang pemimpin juga beliau kan di kementerian. Ya, dia juga cerdas dan lain sebagainya. Karena emang pemimpin tuh dituntut untuk cerdas, untuk kayak bisa tahu situasi, kondisi. Banyak lah tuntutan jadi ketum kayak padahal baru setingkat ketum ya, bukan menteri ya. Aduh, gimana tuh jadi menteri? Luar biasa. Tapi kalau misalnya inspiratif, tokoh-tokoh inspirasi yang ada di sekitar itu banyak banget. Aku mikirnya gini, setiap orang itu ya sumber inspirasi buat aku. Kayak tadi aku pernah ngomong kayak Fitro mungkin dengan gaya bicaranya, dengan public speakingnya berarti aku tuh kayak terpancing untuk gue juga harus bisa. Jadi semua orang tuh aku pengen kayak orang tuh unggulnya di mana, dan aku juga kayaknya pengen kayak gitu. Jadi semua orang tuh bagi aku ya, semua tuh inspirator buat aku. Apalagi ketua-ketua yang emang di jurusan lain, misal di fakultas dan lain sebagainya, yang aku juga mungkin mengenal beberapa pemimpin yang ada di organisasi gitu kan. Kayak aku tipikal orang pemerhati. Ketika aku memperhatikan seorang pemimpin, aku harus coba ini, aku harus terapin ini nih, ini bagus nih, kayak gitu. Jadi semua orang itu inspirator buat aku. Iya, jadi siapapun itu role modelnya, kita itu harus ngambil yang baiknya gitu ya. Iya. Jadi biar kita itu termotivasi banyak oleh orang-orang gitu kan ya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih tuh, dari ketum Himaksyar gitu kan ya. Iya. Mungkin dari besti-bestinya nih barangkali ada yang mau daftar juga di Himaksyar. Nah gimana sih tahapan gabungnya gitu kan? Nah ini nih, untuk kita bisa join ke HMJ ya, khususnya Himaksyar itu, kita itu harus ada di semester 2 atau 4. Jadi nanti ini kan sekarang kita di semester ganjil ya. Nanti next semester, di semester depan, di semester genap, itu semester 2 atau 4, itu bisa join HMJ. Jadi teman-teman nanti ada tahap pemberkasan, ada tahap wawancara juga. Nanti ada beberapa departemen juga. Pilihlah sesuai dengan basicnya teman-teman. Teman-teman mau belajar soal apa, teman-teman bisanya di mana, daftarnya di departemen yang teman-teman inginkan.
Kayak Fitra dari departemen mana nih? Iya, aku dari Departemen Pendidikan dan Riset. Iya. Terus ada lagi departemen ini nih yang ngadain podcast, itu kan departemen pers and jurnalistik ya. Benar. Terus masih banyak lagi kayak departemen luar negeri, departemen dalam negeri dan lain sebagainya. Yang penting ikut tahap pendaftaran, nanti pas ada open recruitment, ikut tahap pemberkasannya, ikut wawancaranya, dan pilihlah departemen sesuai dengan keinginannya, karena itu menentukan sekali 1 tahun ke depannya. Benar, itu nanti menjadi bagian dari departemennya gitu ya. Iya, tuh. nanti bisa hubungi CP di bawah ini. Oke, nah jadi nanti HMJ itu Himaksyar nanti bakal adain open recruitment gitu kan, bagi bestie semua nih yang mau gabung, yang mau join bersama Himaksyar, boleh banget. Nanti ada infonya tersendiri kok, tungguin aja ya. Nah mungkin bestie barangkali mau tahu nih tuh gimana sih gitu kan, seorang perempuan jadi pemimpin gitu, itu kan pasti banyak banget tantangannya gitu ya Dom ya. Nah mungkin dari Ketum nih, ada nggak sih tipsnya gitu untuk menjadi seorang pemimpin gitu, yang seperti yang di role modelkan gitu, maksudnya Iya. apa sih gitu tipsnya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik lah intinya gitu untuk anggota-anggota. Kalau tips sendiri, aku juga bukan orang yang bisa membagikan tips dan lain sebagainya, karena aku juga belum sehebat itu. Cuman kita sama-sama belajar, kita sama-sama tahu, karena yang namanya pemimpin itu ada yang memang sudah dari lahir mereka terbentuk untuk jadi pemimpin, ada juga yang memang selama perjalanan proses kehidupannya dia dibenturkan untuk jadi pemimpin. Ada 2 yang emang udah alamiahnya nih. Iya. Dia tuh secara alamiah kayak gue emang harus jadi pemimpin gitu. Iya. Ada juga yang emang kepaksa. Pasti ada yang kepaksa, mau nggak mau kepaksa jadi pemimpin gitu kan. Tapi untuk tips and trick kayak jadi pemimpin itu harus kayak gimana, aku juga tapi yang aku pelajari ya, jadi pemimpin itu emang harus inspiratif, harus jadi inspirasi bagi anggotanya. Karena ketika kita sudah menjadi inspiratif, kita udah jadi inspirator untuk anggota kita ya, mereka tuh bakal secara nggak langsung ya, mereka tuh akan kagum sama kita, dan mereka tuh pasti ada hal yang emang oke, gue mau ngikutin kayak dia. Iya. Pasti hal kayak gitu tuh pasti terjadi. Cuman paling gitu sih, jadi inspirator. Dan juga kalau bicara soal pemimpin di lingkup Hima atau di Hima lah ya kita bicaranya, itu harus benar-benar bisa ngerangkul anak-anaknya. Itu juga salah satu ketakutan aku sebenarnya, kayak aduh aku bisa nggak ya kayak ngerangkul teman-teman semua nih, anak-anak Hima kan banyak ya. Iya. 40 lebih lah ya, 40 orang harus aku rangkul, harus aku kayak bisa nggak ya aku ngasih. Tapi jadi pemimpin itu emang harus bisa ngasih sebuah kesempatan untuk teman-teman, kesempatan untuk berkembang. Yang kan tujuan awal teman-teman dari yang tadinya nggak ikut Himaksyar sekarang ikut Himaksyar, itu kan tujuannya pasti belajar. Nah, Iya, gimana caranya kita memberi ruang untuk mereka belajar? Gitu. Iya. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin cuman ego kita yang dipenuhi. Kayak kita harus ini, kita harus itu, saya harus bisa ini, saya harus bisa itu. Bukan hanya saya, tapi kita bicara organisasi itu bicara semuanya. Kayak gitu. Jadi ruang belajar untuk teman-teman, ruang pengembangan diri untuk teman-teman juga harus ada. Seperti itu sih. Oke, jadi tips dari Ketum nih, yang pertama itu harus menginspirasi orang lain gitu kan ya, dan selanjutnya itu kita harus bisa merangkul orang lain gitu kan. Mungkin itu kayaknya waktunya udah udah beres ya. Iya, cukup mungkin ya tuh. Nah mungkin terakhir nih tuh closing statement gitu kan ya, gimana nih closing statement dari Ketum deh, gimana, apa kesan pesan dari seorang Ketum atau saran atau gimana gitu untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya bagi yang perempuan atau yang cowok-cowok gitu tuh, barangkali biar enggak ya biar mereka itu terinspirasi menjadi seorang pemimpin gitu. Walaupun cewek juga kan mereka ya enggak gimana ya, ada kan kadang gitu, ih masa aku cewek jadi pemimpin gitu kan, ih buktinya sebelah saya kan cewek jadi pemimpin gitu kan. Nah boleh lah tuh closing statement gitu kan ya. Oke, siap. Sebenarnya bukan hanya kalau kita bicara di era sekarang ya, kalau misalnya kita bicara hakikat yang memang seharusnya jadi pemimpin itu laki-laki, tapi bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, apalagi di era sekarang. Ini bukan perihal emansipasi atau emang
feminisme. Cuman ketika kita memang punya hal yang lebih, ketika awal saya jadi pemimpin di Hima tentunya, saya pernah ngobrol gitu kan, kayak ketika kamu jadi pemimpin itu artinya ada hal lebih dari kamu yang harus kamu berdayakan, yang harus kamu usahakan. Jadi artinya teman-teman semua yang memang suatu saat nanti ataupun nanti sekarang sedang menjadi pemimpin, percayalah ada hal lebih di antara kamu. Jadi ada hal lebih dari kamu di antara yang lain. Pasti itu. Dan kamu harus kayak, kita sebagai pemimpin ini harus benar-benar kayak bangga sama kita sendiri, dan emang harus memikul tanggung jawab ini dengan sepenuh hati. Karena kalau misalnya nggak sepenuh hati, nggak bisa, berantakan. Harus sepenuh hati, dan emang harus benar-benar kayak bangga. Oke, gue jadi pemimpin, gue harus ini. Cuman ya lebih ke berjalan mengalir aja kayak gitu. Cuman ada satu quotes yang emang aku pegang gitu kan, jadilah orang yang diperhitungkan, kalau ada diberdayakan, kalau tidak ada ya dicari. Oke. Bagus banget quotesnya. Itu nyontek dari orang. Dari mana tuh? Canda. Oke, nah mungkin cukup ya untuk podcast kali ini terkait dengan pemimpin gitu, organisasi juga, bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik. Nah, tadi juga kan udah disebutin tuh tipsnya untuk menjadi seorang pemimpin nih. Barangkali dari bestie yang nonton nih mau banget jadi pemimpin gitu kan, terinspirasi juga mungkin dari Tumdina gitu kan ya. Nah, kalian bisa ambil yang baiknya gitu kan. Nah, nanti kan kalian bisa berproses dan sampai akhirnya akan menjadi seorang yang berguna gitu, makanya bermanfaat gitu kan. Nah, itu. Nah, mungkin cukup ya dari aku, dan juga terima kasih tuh udah nyempetin waktunya gitu kan, ngobrol-ngobrol bareng aku gitu. Senang banget. Terima kasih. Mungkin barangkali ada perkataan yang salah, mungkin saya minta maaf ya, dan selamat mendengarkan. Oke, selamat beraktivitas kembali, dan terima kasih kepada bestie nih yang udah nonton podcastnya. Saya Fitria Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.